Oke, jadi ini kasus yang pernah terjadi di Palembang ya guys. Kasus naas pegawai Indomaret yang dihabisi orang ini karena kecemburuan dan juga pikiran yang nakutin dirinya sendiri. Dilakukan subuh hari di penginapan ini guys. Bukan cuma dihilangkan nyawanya, tapi ada hal lain yang lebih keji lagi. Vera Oktaria tinggal di Kecamatan Seberang Ulu, Palembang bersama ibu dan kakak adiknya. Sedangkan ayahnya bekerja di Malaysia. Nah, di tahun 2014 pas kelas 3 SMP, Vera ini kenal dengan kakak kelasnya dulu yang bernama Derry. Saat itu Derry itu udah kelas 2 SMA ya. Karena semakin dekat guys, akhirnya mereka pacaran. Awalnya semua normal kayak orang pacaran aja gitu. Cuma bedanya mereka tuh backstreet dari kedua orang tuanya. Tapi guys, setahun kemudian di tahun 2015 barulah ibu dan keluarga Vera tahu hubungan mereka. Karena Derry ini dikenal sebagai anak yang ramah dan juga sopan, makanya ibu Vera ini ngizinin buat mereka berpacaran. Nah, sejak saat diizinin, Derry tuh jadi sering main ke rumah Vera. Vera juga sebaliknya guys, sering diajak ke rumah Derry, bahkan dikenalin sama keluarga besarnya. Karena memang Derry ini udah kecintaan banget, siap komit hubungan serius sama Vera. Tapi guys ya, bukannya jadi bagus karena udah berani komit, karena kecintaan inilah Derry jadinya terlalu obses yang juga nimbulin ketakutan yang dia buat sendiri. Lama-kelamaan dia tuh mulai cemburuan dan juga posesif guys. Nah, imbasnya di tahun 2017 mereka putus tuh setelah berantem gara-gara si Derry ini nuduh Vera nyembunyiin sesuatu di HP-nya yang berkaitan dengan cowok lain. Padahal dari situ ya, malah si Derry ini yang punya pacar duluan yang bernama Shirley. Tapi nggak lama kemudian Shirley ini diputusin karena Derry memang nggak bisa move on dari Vera. Dan akhirnya memutuskan buat balikan lagi. Nah, pas balikan ini, Derry ini malah tambah posesif parah guys. Pernah ya Derry ini datang ke rumah Vera yang waktu itu tuh cuma ada Vera dan kedua temennya. Waktu itu ibunya memang lagi di rumah tetangga guys. Di sini ya mereka berantem. Nah, pas berantem si Derry ini sempet ngebekap kepala Vera tuh pakai bantal guys. Untungnya ya ada temen-temennya Vera yang misahin. Setelah kejadian itu, tepatnya di Mei 2018, ibu Vera akhirnya tahu gimana seremnya kalau mereka udah berantem guys. Waktu itu ya pas ibunya lagi di rumah tetangganya, dia ngedenger Vera tuh menjerit dari dalam rumah. Nah, di situ ibunya langsung lari dan datang ngeliat Vera lagi ngejambak dan ngegigit Derry guys. Karena Derry ini tiba-tiba marah-marah pas ngeliat foto Vera tuh sama temen-temennya. Cuma karena di foto itu ada laki-lakinya guys. Nah, karena kepergok ibunya Vera, Derry itu langsung pamit. Di situ mulailah Vera langsung ngomong ke ibunya gimana sikap Derry yang sebenarnya, yang bikin ibunya Vera ini kaget dan mutusin buat ngejauhin Derry. Vera ini sempat ngikutin saran si ibunya ya dan mulai menjauh dari Derry. Tapi Derry ini nggak ada takutnya guys. Dia selalu datang buat nemuin Vera buat minta maaf. Karena was-was, pas lulus SMA, Vera tuh dipindahin ke Bengkulu sama ibunya guys buat ngelanjutin kuliah dan tinggal sama kakaknya yang ada di sana. Sedangkan Derry saat itu mulai sibuk ngikut tes TNI. Tapi karena masih ngebet banget ya, dan waktu itu dia tahu kalau Vera ke Bengkulu, Derry tuh langsung datengin Vera guys di Bengkulu dari Palembang. Nah, kakaknya di sana ya sempet ngelarang Vera nemuin Derry. Tapi karena kasihan ya udah jauh-jauh dari Palembang, akhirnya dibolehin nemuin tapi sebentar aja. Nah, singkat cerita nggak tahu kenapa di bulan November tahun 2018 Vera tuh balik lagi ke Palembang guys dan nggak mau ngelanjutin kuliahnya di Bengkulu. Di sini dia langsung ngelamar kerja yang akhirnya diterima sebagai kasir Indomaret di sana. Derry yang tahu nih guys kalau Vera udah balik lagi langsung datang nyamperin Vera untuk minta maaf lagi. Tapi guys di situ ya tanpa sepengetahuan ibunya, Vera tuh nerima lagi Derry jadi pacarnya guys. Nah, di sisi lain ternyata Derry ini juga lulus guys TNI-nya ya, jadi anggota TNI. Pas mau pendidikan, Derry itu diantar keluarga dan juga Vera buat berangkat menuju Dodik Secatar Rindam 2 yang ada di Kabupaten Lahan. 5 bulan kemudian setelah pendidikan, Derry dilantik di bulan April tahun 2019. Tapi pas dilantik, Vera tuh nggak datang dan bikin dia kecewa. Beberapa hari kemudian, Derry langsung ambil cuti guys buat ke Palembang nemuin Vera. Dia langsung datang ke rumahnya Vera tuh. Tapi Veranya lagi nggak ada di rumah, cuma ada ibunya aja. Tapi karena ibunya Vera ini udah benci ya, Derry tuh langsung diusir dari rumah guys. Otomatis nambah kekecewaannya Derry. Besoknya di 19 April sebelum balik pendidikan ya, Derry tuh beliin HP dulu buat Vera guys. Tapi pas ketemu, Vera tuh nggak mau dan nolak pemberian Derry. Lagi-lagi guys, Derry tuh merasa dikecewakan gitu. Sebenarnya Vera tuh udah fokus ya guys sama kerjaannya tanpa mikirin lagi hubungan sama Derry. Tapi Derry ini malah sebaliknya. Pendidikannya jadi nggak konsen karena mikirin Vera. Tapi bukan lagi tentang kegalauan, melainkan udah berubah menjadi kemarahan. Sampai guys ya, di tanggal 3 Mei 2019, jam 9 malam, Derry ini nekat kabur dari pendidikannya yang menaiki pagar belakang melewati kawasan hutan yang terhubung dengan pedesaan yang nggak jauh dari sana. Derry juga mencuri baju dan celana yang masih tergantung di jemuran rumah warga. Sedangkan seragamnya dimasukkan ke dalam plastik yang memang udah dia siapin. Nah, setelah itu Derry ini sempat numpang tidur di salah satu rumah warga yang ada di dekat sana guys. Dengan alasan dia tuh kuli bangunan yang tersesat. Nah, karena warga percaya, akhirnya dia diizinin tidur. Barulah pagi harinya, Derry ini pamit dan berangkat menuju Palembang dengan menggunakan bis. Tapi di Palembang,
Derry itu nggak langsung nemuin Vera. Dia pergi ke kos-kosan yang sebelumnya udah dicariin salah satu temennya di daerah pinggiran kota Palembang. Di sana guys, rencananya Derry itu mau tinggal sementara sebelum ketemu Vera. Nah, karena kosannya memang masih kosong ya, Derry itu sempat ngehubungin Shirley, mantan pacarnya, buat minta tolong disediain bantal dan juga selimut. Shirley yang nggak tahu apa-apa mengiyakan juga guys. Bahkan ya, di kosan itu Shirley lah yang nemenin Derry. Derry juga sempat cerita ke Shirley ya guys, kalau dia tuh nggak bisa ngelanjutin pendidikan karena galau kepikiran Vera. Makanya dia kabur buat mastiin gimana sih kelanjutan hubungan dia sama Vera. Di sisi lain guys ya, pihak Dodi Klapur baru sadar kalau misalnya Derry itu kabur dari pendidikan dan mulai melakukan pencarian. Bahkan mereka sempat datang ke rumahnya Derry. Nah, di situ orang tua Derry juga kebingungan ya, karena mereka juga nggak tahu kemana Derry ini pergi. Setelah 3 hari di kos-kosan, tepatnya di tanggal 7 Mei tahun 2019, Derry itu udah mulai ngerasa aman dan bisa keluar dari persembunyian. Disitulah dia ngehubungi Vera buat diajak ketemu di stasiun Kertapati, Kota Palembang. Vera juga mengiyakan ajakannya, tapi harus jam setengah 11 katanya pas dia pulang kerja. Derry pergi dari kosan jam 10, ninggalin Shirley di kosan. Pas nyampe stasiun, ternyata guys, Vera udah nungguin di sana. Derry itu beralasan ya kalau dia tuh cuti dan baru datang ke Palembang pakai kereta. Makanya ketemuannya di stasiun. Nah, abis itu mereka jalan-jalan tuh pakai motor Vera ke jembatan Ampera. Malam itu ya, di otak Derry tuh dia pengen ngebuka HP Vera karena pikirannya ini Vera ini kayaknya punya cowok lain deh gitu. Nah, mulailah dia mengatur strategi. Derry malam itu maksa Vera buat ke rumah bibinya yang ada di Sungai Lilin, yang jauhnya 3 jam dari jembatan Ampera. Vera yang nggak bisa nolak ya, karena Derry ini maksa-maksa, dia mulai ngikutin maunya si Derry. Di jalan nih Vera sempet ngeluh ya, karena katanya nggak nyampe-nyampe, sedangkan Vera ini udah capek banget pengen istirahat. Tapi si Derry selalu bilang, bentar lagi nyampe kok, bentar lagi nyampe kok gitu. Nah, pas nyampe di kawasan Sungai Lilin, strategi keduanya dijalankan guys. Si Derry ini bilang kalau dia lupa jalan menuju rumah bibinya. Dan karena udah larut malam, nggak memungkinkan kalau mereka balik lagi ke Palembang. Jadinya Derry menyarankan buat sewa penginapan yang ada di sana. Nah, singkat cerita, setelah check-in, Vera rencananya mau langsung tidur karena udah capek banget guys. Sedangkan si Derry ini malah maksa ngajak berhubungan badan. Bahkan ya, mereka tuh sampai bertengkar karena Vera nggak mau. Yang pada akhirnya Vera ini tertidur di jam 3 subuh. Nah, jam 5 subuh nih, Derry bangun guys. Memang dia sempat ikut tidur juga. Dia langsung ngambil handphone Vera yang ditaruh di bawah bantal. Pas nyoba buka passwordnya, ternyata Derry tuh nggak bisa ya, karena Vera udah ganti kata sandi yang tadinya tanggal jadian mereka. Di situ kepalanya mulai berkecamuk ya si Derry guys, mulai berpikir pasti Vera ini punya hubungan sama laki-laki lain, makanya passwordnya diganti. Di sini Derry yang nggak ngotak ini langsung ngejambak rambut Vera dan menghantamnya ke dinding berkali-kali guys. Ditambah Vera ini dicekik dan dibekap pakai bantal sampai Vera ini nggak bergerak dan menghembuskan nafas terakhirnya. Derry langsung mikirin tuh gimana cara bawa tubuh Vera tanpa ketahuan. Dia keluar dari kamar dan nemuin gergaji besi kecil yang ada di gudang penginapan. Nah, gergaji itu dia bawa ke kamarnya guys. Tubuh Vera diseret langsung ke kamar mandi dan mulai dipotong-potong. Tapi di tengah perbuatan kejinya, gergaji itu patah guys. Nah, karena hal itu, Derry memberanikan keluar dari penginapan buat ke rumah pamannya. Di sini ya, dia ngakuin perbuatannya dan minta bantuan pamannya buat bawa tubuh Vera. Tapi guys, pamannya yang takut nggak mau ikut campur sama kegiatan si Derry ini ya. Karena itu, Derry pun langsung balik ke penginapan. Tapi di jalan, Derry ini sempat mampir ke pasar buat beli gergaji besi. Dan juga memperpanjang sewa penginapannya karena belum selesai sama tubuh Vera. Tapi lagi-lagi guys, gergaji itu patah ya.